Swastiastu. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membawakan materi mengenai materi agenda 3 pelatihan dasar CPNS angkatan 12 gelombang 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Dharma Putra, nomor absen 15. Ada 3 agenda pokok yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu manajemen ASN, Word of Government, dan pelayanan publik. Kita mulai dengan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN atau aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, segala aturan ini mengenai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana bagian-bagian yang akan kita bahas dalam manajemen ASN yaitu yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Selanjutnya ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN dan kode etik ASN dilihat dari jenis dan hak dari ASN. Ada 2 jenis dari ASN, yaitu yang pertama adalah PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang membedakan hak dari PNS dan P3K, yaitu yang pertama, di P3K tidak adanya jaminan hari tua dan perlindungan. Untuk yang lainnya masih tetap sama. Selanjutnya, fungsi dari ASN sendiri ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu sebagai pelayan publik, dan terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dilihat dari kewajibannya, sebenarnya dalam kode etik sudah sangat tercantum jelas sekali mengenai kewajiban, lalu juga mengenai hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga harkat dan martabat dari ASN itu sendiri. Adapun kode etik ASN yang tercantum atau tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, namun tetap dalam rel undang-undang ataupun etika pemerintahan. Nomor 6, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang nomor 7, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang nomor 8, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-9, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang nomor 10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang nomor 12 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas dari ASN. Yang selanjutnya adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Konsep sistem merit pengelolaan ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Sistem merit harus diterapkan pada ASN yang terdiri atas 2 komponen, yaitu PNS dan P3K. Mekanisme pengelolaan ASN itu ada manajemen PNS dan P3K, lalu ada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, lalu organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi dari ASN dan penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pokok yang kedua, yaitu tentang WOG atau Whole of Government.
Jadi WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Tantangan WOG yaitu adalah kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi dan kepemimpinan. Jadi yang melatar belakangi adanya WOG ini adalah adanya kepentingan-kepentingan sektoral dan adanya ambisi-ambisi sektoral, sehingga membuat salah satu sektoral menganggap bahwa dirinya yang paling penting daripada sektor yang lainnya. Itu yang melatar belakangi harus adanya WOG. Cara pendekatan WOG yaitu adalah penguatan koordinasi antar lembaga, selanjutnya membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG yaitu adalah pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pola-pola dari WOG itu sendiri adalah pola pelayanan teknis fungsional, ada pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Dalam memanfaatkan pendekatan WOG ini, terdapat beberapa persyaratan agar pendekatan ini dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah budaya dan filosofi, menghubungkan dan adaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya. Yang kedua adalah cara kerja yang baru. Yang ketiga ada akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan untuk rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara, penduduk atas barang jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan, yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipasi, adanya transparansi, responsif, tidak memihak atau tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Praktek etiket pelayanan publik. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan, sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis yaitu etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap penggunaan jasa yaitu yang pertama adalah sikap dan perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Selanjutnya, praktek etiket pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Praktek dari etiket pelayanan yaitu yang pertama adalah etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua adalah etiket bersalaman dan berjabat tangan. Yang ketiga adalah etiket bertamu dan menerima tamu. Yang keempat adalah etiket bertelepon, dan yang terakhir adalah etiket menerima keluhan pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sedikit ringkasan materi agenda 3 mengenai manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik, dan semoga materi ini dapat menjadikan referensi agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari materi agenda 3 ini dalam menjalankan fungsi sebagai ASN. Terima kasih. Om Santi Santi.